Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini komentar ayah Emil Audero usai resmi direkrut timnas Indonesia. Ia menyesal dan hilaf atas ucapannya saat itu. Mantap, pelatih Belanda ini akan jadi pengganti Indra Safri dan Bima Sakti Tukiman. Timnas U20 akan semakin gacor dan dipastikan tidak akan anti pemain naturalisasi atau diaspora. Gebrakan Erick Thohir tak ada habisnya. Kini Erick ngebet datangkan Tristan Gouger, bek tangguh dari klub Ajax. Pemain ini dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas yang sering kebobolan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, begini komentar ayah Emil Audero usai resmi direkrut timnas Indonesia. Ia menyesal dan hilaf atas ucapannya saat itu. Timnas Indonesia bersiap menghadapi pertandingan penting di babak kualifikasi, salah satunya melawan Australia. Untuk memperkuat skuad, PSSI telah resmi mengumumkan rencana penambahan 3 pemain baru yang akan menjadi bagian dari tim. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan dorongan besar bagi Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di ajang internasional. Dari nama-nama yang beredar, satu yang kembali mencuri perhatian adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper yang kini bermain di Italia itu kembali menjadi bahan perbincangan karena masa lalunya yang cukup menarik. Beberapa tahun lalu, ayahnya dikabarkan sempat menolak kemungkinan Emil membela timnas Indonesia. Hal ini sempat membuat peluangnya untuk berseragam Garuda menjadi tanda tanya besar. Namun, situasi tampaknya mulai berubah. Nama Emil kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia, dan kini banyak pihak yang menantikan apakah ia akhirnya bersedia bergabung. Jika benar-benar bergabung, kehadiran Emil tentu akan menjadi tambahan berharga, mengingat pengalamannya di kompetisi Eropa yang bisa meningkatkan kualitas lini pertahanan Indonesia. Dengan adanya 3 pemain baru yang segera bergabung, timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif. Para penggemar pun menantikan bagaimana kekuatan Garuda akan berkembang menjelang pertandingan krusial di kualifikasi mendatang. Ayah Emil Audero Mulyadi akhirnya buka suara terkait keputusan putranya yang memilih membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kebanggaannya melihat Emil bersedia mengenakan seragam merah putih di level internasional. Menurutnya, keputusan ini bukan hanya momen bersejarah bagi Emil, tetapi juga kebanggaan bagi keluarga mereka. Ia berharap kehadiran Emil dapat memberikan dampak besar bagi timnas, terutama dalam perjalanan menuju impian besar, yakni tampil di Piala Dunia. Selain menyatakan dukungannya, sang ayah juga meluruskan pernyataan yang pernah ia buat di masa lalu. Ia mengakui bahwa sebelumnya pernah menyebut Emil tidak tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia, namun kini ia menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Saat itu, situasi dan pemikiran masih berbeda, dan ia mengakui bahwa perkataan tersebut sempat menimbulkan kesalahpahaman. Kini, dengan penuh keikhlasan, ia mendukung penuh keputusan Emil untuk berkarir bersama timnas Indonesia. Sebagai seorang ayah, ia memahami bahwa perjalanan seorang atlet penuh dengan tantangan dan pilihan sulit. Namun, ia yakin Emil telah mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan ini. Ia pun menegaskan bahwa dirinya akan selalu berada di belakang Emil, memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah yang diambil, baik di level klub maupun saat membela Indonesia. Dengan kehadiran Emil di bawah Mister Gawang, timnas Indonesia diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Sang ayah optimis bahwa putranya dapat berkontribusi besar dan membantu membawa Garuda melangkah lebih jauh di pentas internasional. Emil Audero datang ke timnas Indonesia dengan catatan statistik yang impresif. Penampilannya di level klub menunjukkan bahwa ia adalah kiper dengan kualitas tinggi, yang tentu bisa menjadi tambahan kekuatan bagi lini pertahanan Garuda. Namun, kehadirannya juga berpotensi mengancam posisi Martin Paes, yang selama ini menjadi salah satu kandidat utama di bawah Mister Gawang. Meski begitu, persaingan untuk menjadi kiper utama masih terbuka lebar.
Pelatih Timnas Indonesia dikenal sebagai sosok yang sangat mengandalkan data dalam menentukan pemain yang akan diturunkan. Jam terbang dan konsistensi di level klub akan menjadi faktor utama dalam pemilihan starter di setiap pertandingan. Selain itu, masih ada banyak aspek lain yang bisa menentukan siapa yang akhirnya dipercaya mengawal gawang Garuda, termasuk performa saat latihan dan kesiapan mental menghadapi tekanan pertandingan besar. Di luar persaingan di bawah Mistar, pernyataan terbaru dari ayah Emil juga menarik perhatian. Setelah sempat mengeluarkan komentar yang kurang tepat di masa lalu, kini ia secara terbuka meminta maaf dan menunjukkan dukungan penuh terhadap putranya serta Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah sikapnya sudah cukup untuk menebus kesalahan sebelumnya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, pelatih Belanda ini akan jadi pengganti Indra Safri dan Bima Sakti Tukiman. Timnas U20 akan semakin gacor dan dipastikan tidak akan anti pemain naturalisasi atau diaspora. PSSI baru saja mengambil keputusan besar dengan memecat Indra Safri dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Keputusan ini diambil setelah Garuda Muda gagal menunjukkan performa yang diharapkan di Piala Asia U20 2025. Target untuk melaju ke fase gugur tidak tercapai, membuat perjalanan mereka di turnamen ini berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Pada laga pertama, Indonesia menghadapi Iran yang tampil dominan sejak awal pertandingan. Meski mencoba bertahan dengan disiplin, Garuda Muda akhirnya harus kebobolan dan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Beberapa serangan balik sempat mengancam gawang lawan, tetapi efektivitas dalam penyelesaian akhir menjadi kendala besar. Kekalahan telak 0-3 menjadi pukulan pertama bagi tim asuhan Indra Safri. Memasuki laga kedua, Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Timnas U20 mencoba bermain lebih agresif dengan tekanan tinggi dan pergerakan cepat di lini depan. Namun, pertahanan kembali menjadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Meskipun sempat mencetak gol, Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-3. Pertandingan terakhir melawan Yaman menjadi laga hidup mati. Garuda Muda menunjukkan peningkatan dalam serangan, tetapi masih kesulitan dalam duel udara yang dimanfaatkan lawan. Hasil imbang 0-0 memastikan Indonesia tersingkir dari turnamen. Kekalahan ini membuat PSSI mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Indra Safri dari jabatannya. Setelah pemecatan Indra Safri, muncul beberapa kandidat yang disebut-sebut berpotensi menggantikan posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Dua nama yang mencuri perhatian adalah Giovanni van Bronckhorst dan Keisuke Honda. Keisuke Honda bukanlah sosok asing di dunia sepak bola. Lahir di Jepang pada 13 Juni 1986, ia memiliki pengalaman panjang sebagai pemain profesional dan pernah menjabat sebagai manajer serta pelatih Timnas Kamboja. Karirnya di lapangan hijau dikenal penuh prestasi, dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi menjadi salah satu keunggulan utama. Sebagai pemain, Honda dikenal serba bisa. Ia lebih sering beroperasi sebagai gelandang serang, tetapi tidak jarang juga ditempatkan sebagai penyerang sayap. Bahkan, ia mampu menjalankan peran sebagai playmaker atau false nine, memberikan fleksibilitas bagi tim yang dibelanya. Saat membela AC Milan pada musim 2014, Honda kerap dipercaya bermain di sektor sayap kanan dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Gaya bermainnya menggabungkan kecepatan, kreativitas, serta kekuatan fisik yang membuatnya sulit dihentikan. Selain itu, ia dikenal sebagai eksekutor bola mati yang andal. Tendangan bebasnya kerap menjadi ancaman bagi lawan, begitu pula dengan kemampuannya melepaskan tembakan jarak jauh yang akurat. Dengan segala keahliannya, Honda bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi kursi kepelatihan Timnas U20. Selain nama Giovanni van Bronckhorst dan Keisuke Honda, muncul rumor lain bahwa Gerald van den Burg, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, berpotensi merangkap jabatan dengan menangani Timnas U20. Jika kabar ini benar, maka Timnas Indonesia U20 akan ditangani oleh sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia kepelatihan serta pemahaman taktik yang mendalam. Siapapun yang akhirnya dipilih untuk memimpin skuad Garuda Muda, satu hal yang pasti adalah perubahan besar akan terjadi. Tidak akan ada lagi stigma menolak pemain naturalisasi, dan taktik yang diterapkan juga diharapkan lebih modern serta sesuai dengan kebutuhan tim.
Sepak bola saat ini menuntut fleksibilitas dan strategi yang matang, sehingga pelatih yang datang harus memiliki pendekatan yang lebih progresif. Kehadiran pelatih baru juga diharapkan mampu mengembangkan potensi para pemain muda Indonesia dengan lebih baik. Selain meningkatkan aspek teknik dan taktik, pemahaman mengenai filosofi permainan modern juga akan menjadi fokus utama. Dengan langkah ini, Timnas U20 diharapkan bisa lebih kompetitif di kancah internasional dan tidak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan tim yang mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Mantap, Bung Binder jelaskan bahwa tujuan Timnas Indonesia ke Piala AFF adalah uji coba pemain. Harusnya masyarakat bangga karena Shin Tae-yong peduli dengan pemain-pemain muda. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 memicu gelombang kritik terhadap pelatih Shin Tae-yong. Tim Garuda harus tersingkir lebih awal setelah hanya mampu finish di peringkat ketiga grup B dengan 4 poin. Hasil ini membuat sejumlah pengamat sepak bola, seperti Akmal Marhali, Coach Justin, dan Bung Towel, menyerukan agar Shin Tae-yong segera diganti. Bahkan, Coach Justin secara terang-terangan merekomendasikan Peter Huistra sebagai pelatih baru untuk menggantikan Shin Tae-yong. Namun, di tengah sorotan tajam itu, pengamat sepak bola dan komentator Liga 1, Binder Singh, yang lebih dikenal sebagai Bung Binder, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kritik yang diarahkan kepada Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kurang tepat. Bung Binder justru menyoroti hasil positif dari proses regenerasi pemain muda yang telah dilakukan. Ia menilai bahwa skuad muda yang diterjunkan di Piala AFF 2024 memang tidak dipersiapkan untuk menjadi juara, melainkan untuk memberikan pengalaman berharga bagi para pemain U22. Bung Binder mengungkapkan bahwa ia bisa memahami kekecewaan publik atas hasil yang didapat, tetapi penting untuk diingat bahwa tujuan utama di Piala AFF ini adalah regenerasi. Dari awal, tidak pernah ada pernyataan resmi bahwa target timnas adalah juara. Ia menambahkan bahwa pelatih Shin Tae-yong dan Erick Thohir telah menunjukkan komitmen besar dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia dengan memberi kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, langkah ini menunjukkan visi yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil di turnamen jangka pendek. Bung Binder juga mengingatkan bahwa regenerasi adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia mengapresiasi Shin Tae-yong yang berani mengambil risiko dengan menurunkan skuad muda di kompetisi bergengsi seperti Piala AFF. Ia percaya bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi para pemain untuk tampil lebih matang di ajang internasional mendatang. Sebagai penutup, Bung Binder mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat hasil dari pembinaan ini secara lebih luas. Masyarakat Indonesia harus bangga memiliki pelatih dan pemimpin federasi yang peduli pada pengembangan pemain muda. Meski hasilnya belum maksimal, tujuan regenerasi sudah tercapai. Ia pun berharap publik tetap mendukung program jangka panjang yang dirancang demi kemajuan sepak bola nasional. Mengejutkan, Dendi Sulistiawan mengaku dukung PSSI datangkan striker naturalisasi. Mungkinkah Dendi sadar diri akan kualitasnya yang pas-pasan? Penyerang andalan Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, memberikan pandangannya terkait langkah PSSI yang aktif mencari striker keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya tersebut, meski dirinya berpotensi harus menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dendi merasa bahwa keputusan itu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, terutama di lini depan. Bagi Dendi, kehadiran pemain keturunan tidak menjadi ancaman terhadap posisinya. Justru, ia melihat ini sebagai tantangan yang akan memotivasinya untuk terus berkembang dan bersaing secara sehat. Menurut Dendi, hal ini baik untuk tim. Kehadiran mereka bisa memberikan warna baru dan membuat kami semua, termasuk dirinya sendiri, semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang aktif memburu striker keturunan yang bermain di luar negeri. Nama-nama seperti Ula Romeni dan Mauro Zylstra menjadi kandidat potensial untuk dinaturalisasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas performa lini depan timnas yang dinilai masih kurang maksimal, terutama di level kompetisi internasional. Saat ini, Timnas Indonesia hanya memiliki beberapa striker tajam, seperti Ramadan Sananta, Rafael Struwijk, Ragnar Oratmangoen, dan Eliano Reijnders.
Namun, jumlah tersebut dianggap belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, mengingat jadwal kompetisi yang semakin padat. Pencarian pemain keturunan diharapkan bisa menambah opsi di lini depan sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kualitas striker lokal sendiri masih belum mumpuni. Bahkan termasuk Dendi sendiri. Sehingga di sisi lain, kedatangan striker naturalisasi juga diharapkan dapat memberikan efek positif bagi para pemain lokal. Dengan adanya persaingan yang lebih ketat, kualitas para penyerang domestik, termasuk Dendi Sulistiawan, diharapkan ikut meningkat. Kompetisi di antara pemain akan mendorong mereka untuk terus bekerja keras, belajar, dan berkembang, demi menjaga tempat mereka di timnas. Sebagai salah satu penyerang lokal yang sudah sering dipercaya mengenakan seragam timnas, Dendi menyadari pentingnya regenerasi dan peningkatan kualitas di semua lini. Ia percaya bahwa mendatangkan pemain keturunan adalah langkah yang realistis dan strategis untuk mengatasi keterbatasan saat ini. Dengan semangat bersaing dan sikap profesional, Dendi berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Pada akhirnya, semua ini demi kebaikan tim. Dendi yakin, dengan kolaborasi pemain lokal dan naturalisasi, timnas bisa lebih kompetitif di masa depan. Gebrakan Erick Thohir tak ada habisnya. Kini Erick ngebet datangkan Tristan Goejer, bek tangguh dari klub Ajax. Pemain ini dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas yang sering kebobolan. Tristan Goejer, pemain sepak bola muda keturunan Belanda Indonesia, belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas Indonesia. Saat ini, ia memperkuat PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari raksasa Belanda AFC Ajax. Berposisi sebagai bek kanan, Tristan juga dikenal fleksibel karena mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, menjadikannya pemain serbaguna yang sangat diandalkan di lini belakang. Karir Tristan dimulai dari akademi sepak bola lokal di Belanda. Ia mengasah kemampuan di klub amatir Forza Almere selama 5 tahun, yakni dari tahun 2008 hingga 2013 sebelum melanjutkan perjalanan di FC Almere pada 2013. Kemudian, ia bergabung dengan Almere City selama 2 tahun, di mana bakatnya mulai menarik perhatian pemandu bakat Ajax Amsterdam. Penampilan Tristan di tim muda Ajax sangat mengesankan. Ia mencatatkan 19 pertandingan bersama Ajax U18 dan 15 penampilan untuk Jayas U21. Performanya yang konsisten membuat Ajax memberikan kontrak profesional pada Juni 2021. Bahkan, pada Desember 2023, Tristan mendapatkan kesempatan debut bersama tim utama Ajax, sebuah pencapaian besar bagi pemain muda sepertinya. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 13 pertandingan untuk tim senior Ajax, membuktikan bahwa ia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran Tristan Goejer sebagai bagian dari timnas Indonesia menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Lini belakang timnas yang masih sering menjadi titik lemah, terutama saat menghadapi lawan berat, membuat pemain dengan kemampuan seperti Tristan sangat dinantikan. Dengan tinggi badan 185 cm dan pengalaman bermain di level kompetisi yang ketat, ia dianggap mampu membawa soliditas sekaligus memberikan dimensi baru di sektor pertahanan timnas. Meskipun proses naturalisasinya belum terrealisasi, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Tristan terus meningkat. Banyak yang berharap agar PSSI segera menyelesaikan proses tersebut, sehingga ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran Tristan bukan hanya akan menambah kekuatan timnas, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Semoga Tristan Goejer segera menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Ini baru mantap. Eliano Reijnders dapat rating 7,3 karena statistik mentereng di PEC Zwolle. Netizen minta PSSI dan Shin Tae-yong untuk tak cadangkan Eliano di kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano Reijnders kembali menjadi perhatian setelah menampilkan performa impresif bersama PEC Zwolle dalam lanjutan Eredivisie musim ini pada pertandingan melawan RKC Waalwijk di Stadion Mandemakers. Pemain naturalisasi berdarah Belanda ini dipercaya menjadi starter di posisi bek kanan. Penampilannya selama 83 menit membuktikan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang solid sekaligus kreatif.
Raiders mencatatkan sejumlah statistik gemilang, termasuk rating 7,3 yang mencerminkan konsistensinya sepanjang laga. Ia menyumbang 1 umpan kunci, melakukan 3 sapuan, 1 blok, 3 intercept, dan 3 tackle. Selain itu, ia berhasil memenangkan 4 dari 5 duel di lapangan, menegaskan kemampuannya dalam menjaga pertahanan sekaligus mendukung serangan tim. Kontribusinya yang luar biasa membantu PEC Zwolle mengamankan hasil imbang 1-1, yang sekaligus membawa timnya mengoleksi 17 poin dan bertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara. Penampilan cemerlang Raiders tidak hanya mendapatkan apresiasi dari pengamat sepak bola, tetapi juga dari netizen Indonesia yang antusias mengikuti perkembangan pemain naturalisasi. Banyak yang berharap ia segera mendapat kesempatan lebih besar bersama timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan berat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini menempatkan pelatih Shin Tae-yong dalam dilema. Timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa bek tangguh seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho yang sudah membuktikan konsistensinya di level internasional. Namun, performa Raiders yang terus meningkat di Eredivisie membuatnya layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi utama. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda atau pemain dengan performa menonjol di klub, sehingga Raiders memiliki peluang besar untuk masuk dalam skema utama. Kemampuan Raiders untuk bermain di beberapa posisi, seperti bek kanan dan gelandang bertahan, memberikan nilai tambah bagi tim. Selain memiliki naluri bertahan yang kuat, ia juga mampu mendukung serangan dengan intersepsi dan umpan-umpan akurat. Kualitas ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi lawan yang mengandalkan serangan cepat seperti Australia. Netizen berharap Shin Tae-yong memberikan Raiders kesempatan bermain sejak menit awal dalam laga-laga penting mendatang. Dengan performa yang terus menanjak, Raiders diharapkan dapat membawa soliditas dan kreativitas baru bagi lini belakang tim Garuda. Bikin kagum, Iqbal Gwijangge beri respon berkelas usai tak dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Iqbal langsung paham keputusan Shin Tae-yong yang memintanya untuk fokus berlatih di klub. Iqbal Gwijangge menjadi sorotan setelah namanya tidak termasuk dalam daftar 13 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Padahal sebelumnya, Barito Putra telah mengumumkan pemanggilannya melalui media sosial resmi klub. Namun, di detik-detik terakhir, Shin Tae-yong memutuskan untuk merevisi skuadnya, dan nama Iqbal harus dicoret. Keputusan ini tentu menjadi kejutan bagi sebagian pihak, mengingat Iqbal dikenal sebagai salah satu pemain muda potensial di tanah air. Meski demikian, Iqbal menerima keputusan tersebut dengan sikap yang sangat dewasa. Ia menyatakan bahwa apapun yang diputuskan oleh Shin Tae-yong pasti sudah melalui pertimbangan matang demi kepentingan tim. Ia juga percaya pelatih asal Korea Selatan itu memiliki strategi terbaik yang dirancang untuk timnas Indonesia di ajang tersebut. Alih-alih berkecil hati, Iqbal justru menjadikan situasi ini sebagai motivasi untuk terus bekerja keras. Baginya, kesempatan untuk membela timnas akan selalu terbuka jika ia mampu menunjukkan konsistensi dan performa terbaiknya. Keputusan ini justru memberi Iqbal waktu lebih banyak untuk fokus berlatih bersama klub. Di Barito Putra, Iqbal tetap memiliki tanggung jawab besar. Sebagai bagian penting dari tim, ia bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal agar klubnya meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan mendatang. Ia percaya, performa apik di level klub akan menjadi bekal utama untuk kembali dipertimbangkan masuk ke timnas di masa depan. Selain itu, pengalaman tidak dipanggil kali ini justru menjadi pembelajaran berharga bagi Iqbal. Ia menyadari bahwa persaingan di level internasional sangat ketat dan membutuhkan usaha yang luar biasa. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permainannya, baik dari segi fisik, teknik, maupun mental. Keputusan Shin Tae-yong untuk mengevaluasi skuadnya juga mendapat apresiasi dari banyak pihak. Pelatih yang dikenal tegas itu dinilai memiliki visi jelas dalam membentuk tim yang kompetitif. Sehingga tidak mungkin mencoret atau memanggil pemain tanpa alasan yang tidak jelas. Sementara itu, Iqbal tetap optimis bahwa waktunya untuk bersinar di kancah internasional akan segera tiba. Dengan semangat dan dedikasi yang ia tunjukkan, tidak menutup kemungkinan Iqbal akan kembali menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat.